Jangan sampai Bapak dengar. Bisikan lirih itu bergetar hebat di dalam ruang tengah yang gelap gulita, tepat saat badai mencekam. Di luar sana mengaburkan akal sehat, dua manusia yang sedang tersesat. Di kamar sebelah, suaminya yang lumpuh total sedang memejamkan mata, atau begitulah yang mereka kira. Ini bukan sekadar cerita tentang khilaf, melainkan kisah nyata tentang bagaimana rasa sepi yang teramat dalam bisa menjelma menjadi nafsu terlarang yang paling berdosa. Hanya dalam waktu 6 bulan setelah kehilangan istrinya, seorang menantu justru terseret ke dalam pelukan orang yang paling dilarang di dunia ini, ibu mertuanya sendiri. Batas suci keluarga itu runtuh seketika, terkubur bersama bisikan-bisikan panik di bawah atap yang sama. Namun rahasia sekotor apapun tidak akan pernah kekal. Tepat di puncak kebersamaan terlarang mereka, sebuah gelas kaca pecah berantakan dari kamar sebelah. Itu adalah suara bapak, mertua yang rupanya mendengar setiap desahan dan pengkhianatan mereka malam itu. Dan malam itu juga, sebuah nyawa melayang secara tragis akibat syok yang teramat besar. Anda akan terkejut, merinding, sekaligus meneteskan air mata melihat bagaimana sebuah kesepian harus dibayar mahal dengan nyawa dan penyesalan seumur hidup. Dan tragedi berdarah itu bermula ketika gerimis tipis menyiram aspal di luar, menyisakan hawa dingin yang perlahan menembus dinding papan rumah sederhana itu. Di dalam kamar yang remang-remang, Reno duduk di tepi ranjang berukuran sedang. Matanya menatap kosong pada selembar foto. Dalam bingkai kayu yang mulai usang di atas meja rias. Di foto itu, Risa, mendiang istrinya, tersenyum lebar ke arah kamera. Sudah 1 tahun berlalu sejak kecelakaan maut itu merenggut Risa, namun bagi Reno, kehangatan istrinya seolah baru kemarin hilang dari pelukannya. Di samping Reno, Andi, putra kecilnya yang baru menginjak usia 3 tahun, mendengkur halus dalam tidur yang lelap. Anak sekecil itu belum mengerti mengapa ibunya tak pernah lagi pulang untuk menyanyikannya lagu Bobo. Demi Andi, Reno bertahan. Sebagai buruh konstruksi dengan penghasilan yang tidak seberapa, ia tidak punya pilihan selain menumpang di rumah orang tua mendiang istrinya. Rumah itu kini terasa begitu luas sekaligus mencekam karena kesunyian yang membungkusnya. Kehilangan Risa bukan satu-satunya awan hitam di atap ini. Di kamar sebelah Pak Surya, sang bapak mertua, hanya bisa menghabiskan sisa harinya di atas ranjang. Kelumpuhan total akibat kecelakaan kerja beberapa tahun lalu membuat pria parubaya itu kehilangan taringnya sebagai kepala keluarga. Praktis, seluruh beban hidup dan perawatan Pak Surya berpindah ke pundak Ibu Maya, sang ibu mertua. Ibu Maya adalah sosok wanita berusia 47 tahun yang masih menyisakan sisa-sisa kecantikan masa mudanya. Tubuhnya yang bugar dan pembawaannya yang cekatan membuat banyak tetangga tak menyangka usianya hampir berkepala 5. Setiap hari dari subuh hingga petang, Ibu Maya bekerja keras mencuci pakaian dari rumah ke rumah demi menyambung hidup, di samping harus merawat suaminya yang lumpuh serta cucunya Andi. Reno tahu diri. Setiap kali menerima upah mingguan dari proyek, ia selalu menyisihkan sebagian besar uangnya untuk diserahkan kepada Ibu Maya sebagai uang belanja. Hubungan antara menantu dan ibu mertua itu awalnya berjalan sangat wajar dan penuh rasa hormat, layaknya ibu dan anak kandung. Mereka sering berbagi cerita di meja makan, saling menguatkan di tengah badai duka yang belum sepenuhnya mereda. Namun kesepian adalah penyakit yang menggerogoti secara perlahan. Malam itu, jam dinding sudah berdentang menunjukkan angka 11 malam. Reno baru saja melangkah masuk ke dalam rumah setelah menyelesaikan lembur di proyek bangunan seberang kecamatan. Tubuhnya lelah luar biasa, dan pakaian kerjanya masih sedikit lembab oleh sisa gerimis. Suasana rumah sudah sangat sepi. Langkah kaki Reno yang berbalut sandal jepit terdengar samar saat ia melewati ruang tengah menuju dapur untuk meneguk segelas air. Saat melintasi area depan televisi, langkah Reno mendadak terhenti. Di atas sofa panjang, tampak Ibu Maya terbaring pulas. Wanita itu rupanya ketiduran saat menemani Andi bermain sebelum anaknya itu dipindahkan ke kamar. Televisi masih menyala tanpa suara, memancarkan cahaya biru yang temaram dan bergoyang-goyang, membentuk bayangan di dinding. Reno menghela napas iba melihat ibu mertuanya yang tampak begitu kelelahan. Berniat baik, Reno melangkah mendekat, hendak mengambil kain jarik di
ujung sofa untuk menyelimuti tubuh wanita tua itu agar tidak masuk angin. Namun tepat saat Reno membungkuk, matanya menangkap sebuah pemandangan yang seketika membuat aliran darahnya berdesir kencang. Baju daster rumahan yang dikenakan Ibu Maya rupanya sedikit tersingkap ke atas akibat posisi tidurnya yang gelisah. Cahaya temaram dari layar televisi seolah sengaja menyoroti bagian tubuh mertuanya yang biasanya tertutup rapat. Di tengah kesepian batin yang telah Reno pendam mati-matian selama setahun terakhir, pemandangan itu menjelma menjadi sebuah letupan godaan yang tidak terduga. Akal sehatnya mendadak lumpuh selama beberapa detik. Tatapannya terpaku, terpikat oleh lekuk tubuh seorang wanita yang selama ini luput dari perhatiannya. Dadanya bergemuruh hebat, memompa jantungnya hingga berdetak 2 kali lebih cepat. Suara lenguhan kecil dari Ibu Maya yang bergerak mengubah posisi tidurnya seketika, memecah mantra gaib tersebut. Reno tersentak mundur 2 langkah dengan napas yang memburu. Kesadaran menghantamnya laksana tamparan keras. Rasa bersalah yang teramat sangat langsung merayapi dinding hatinya. Bagaimana bisa ia memikirkan hal sekotor itu pada ibu dari mendiang istrinya sendiri? Tanpa jadi menyelimuti Ibu Maya, Reno berbalik dan bergegas setengah berlari masuk ke dalam kamarnya. Ia menutup pintu dengan rapat, menyandarkan punggungnya di sana sambil memegangi dadanya yang masih berombak tajam. Di dalam kegelapan kamar, di samping anaknya yang tertidur pulas, Reno memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengusir bayangan yang baru saja ia lihat. Namun malam itu, di dalam rumah mertua yang sunyi, Reno tahu bahwa sebuah celah kecil di hatinya telah terbuka, dan rasa bersalah mulai menjalar bagai racun yang perlahan siap mengubah segalanya. Sinar matahari pagi yang menerobos, celah jendela tidak mampu mengusir sisa kegelapan di benak Reno. Sejak kejadian malam itu, setiap sudut rumah ini terasa berbeda bagi dirinya. Di meja makan, Reno duduk dengan kepala tertunduk, berpura-pura sibuk mengancingkan sepatu kerjanya yang robek. Di depannya, semangkuk nasi goreng dan secangkir kopi hitam sudah tersaji, namun selera makannya menguap entah kemana. Saat Ibu Maya berjalan melewatinya untuk mengambil jemuran, Reno buru-buru memalingkan wajah, menatap lurus ke arah lantai semen yang retak. Ketakutan terbesar Reno saat ini adalah jika Ibu Maya mampu membaca isi pikirannya yang kotor melalui tatapan matanya. Reno mengira rahasia batinnya terkubur rapat di bawah rasa bersalah. Namun ia lupa bahwa insting seorang wanita dewasa jauh lebih tajam dari yang ia duga. Ibu Maya menyadari setiap perubahan kecil itu. Ia menyadari bagaimana menantunya sengaja menolak bertatapan mata, bagaimana Reno selalu melepaskan genggaman tangan dengan terburu-buru saat menerima uang kembalian belanja, dan bagaimana pria muda itu selalu mencari alasan untuk keluar rumah setiap kali mereka hanya tinggal berdua di ruang tengah. Awalnya Ibu Maya merasa terusik dan bingung. Namun, di tengah kesepian yang telah bertahun-tahun mengeringkan jiwanya sejak Pak Surya lumpuh, penolakan canggung dari Reno justru memercikan ego yang sudah lama mati. Di kamar sebelah, Pak Surya hanya bisa mendengus atau memanggil namanya dengan suara serak untuk meminta bantuan ke toilet. Tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi sentuhan hangat, dan tidak ada lagi rasa dianggap sebagai seorang wanita. Tatapan bersalah Reno malam itu, yang sempat tertangkap oleh Ibu Maya yang sebenarnya setengah terbangun, entah bagaimana justru membuat Ibu Maya merasa kembali hidup. Rasa jengkel dalam dirinya perlahan meleleh, berganti menjadi sebuah getaran aneh yang menggelitik harga dirinya. Perubahan pun mulai terjadi, tipis namun terencana. Sore itu, mendung kembali bergelayut manja di langit desa. Reno pulang lebih cepat, karena proyek tempatnya bekerja terhenti akibat semen yang terlambat datang. Langkah kakinya mendadak melambat saat mencium aroma wangi kelopak mawar yang menguar dari dalam rumah. Itu bukan aroma minyak angin yang biasa dipakai mertuanya, melainkan wangi parfum melati yang sangat pekat. Saat melangkah ke dapur untuk menaruh tas perkakasnya, Reno terpaku. Ibu Maya sedang berdiri di depan kompor, menggoreng pisang untuk camilan sore. Namun penampilannya sore itu jauh berbeda. Rambutnya yang biasa digelung asal-asalan, kini tersisir rapi dan dibiarkan terurai. Sebagian di bahunya, bedak tipis menghiasi wajahnya, dan daster yang dikenakannya tampak lebih baru, melekat pas di tubuhnya yang masih terjaga dengan baik. Reno, sudah pulang? Ini ibu sedang buat pisang goreng, ujar Ibu Maya tanpa berbalik,
namun suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Reno berdeham kecil, mencoba menjernihkan tenggorokannya yang mendadak kering. Iya Bu, proyek sedang libur setengah hari. Reno hendak berbalik menuju kamar, namun langkahnya terhenti saat Ibu Maya membalikkan badan dan menatapnya lurus. Ada binar yang tidak biasa di sepasang mata wanita paruh baya itu. Reno, Ibu perhatikan beberapa hari ini kamu seperti orang bingung, sering melamun, dan sepertinya takut sekali kalau melihat Ibu. Apa Ibu ada salah kata? Tanya Ibu Maya sambil melangkah mendekat, memegang selembar kain lap di tangannya. Jarak di antara mereka kini hanya tersisa 2 langkah. Reno merasakan jantungnya kembali berdegup kencang, persis seperti malam itu. Rasa bersalah yang membakar dadanya membuat ia tak tahan lagi untuk menyimpan beban ini sendiri. Ia harus meluruskan semuanya agar rumah ini kembali normal. Maaf Bu. Reno menunduk dalam-dalam, suaranya parau. Reno yang salah. Beberapa malam lalu, Reno tidak sengaja melihat Ibu tidur di sofa. Pikiran Reno sempat tidak karuan, Bu. Reno merasa sangat berdosa pada almarhumah, Risa dan juga pada Bapak. Reno canggung karena Reno malu pada diri sendiri. Keheningan malam yang panjang seolah berpindah ke dapur itu selama beberapa detik. Reno memejamkan mata, bersiap jika setelah ini sebuah tamparan keras mendarat di pipinya atau makian kasar yang memintanya angkat kaki dari rumah ini. Namun, yang terdengar justru helaan napas panjang yang halus. Ibu Maya melangkah 1 kaki lebih maju, membuat aroma parfumnya semakin pekat menusuk hidung. Reno, sebuah tangan yang hangat dan sedikit kasar karena pekerjaan, mencuci perlahan mendarat di bahu Reno, menyentuhnya dengan lembut. Pria muda seperti kamu tidak boleh terlalu lama menahan sepi sendirian. Reno, Ibu tahu bagaimana rasanya kehilangan, bisik Ibu Maya. Suaranya nyaris menyerupai desiran angin sore. Ia menatap Reno dengan senyuman penuh arti yang belum pernah Reno lihat sebelumnya. Di rumah ini, kita semua kesepian, dan terkadang sepi itu tidak harus dihadapi sendirian. Kalimat itu meluncur begitu saja, meruntuhkan sebagian besar benteng pertahanan yang telah Reno bangun mati-matian. Isyarat yang salah telah ditangkap, dan lampu hijau kini telah menyala di tengah kegelapan Norma yang mulai memudar. Malam berikutnya, alam seolah mendukung apa yang tersimpan di dalam kepala 2 manusia yang sedang tersesat itu. Hujan lebat turun bagai ditumpahkan dari langit, memutus aliran listrik dan menenggelamkan seluruh desa dalam kegelapan yang pekat. Satu-satunya sumber cahaya di dalam rumah hanyalah sebatang lilin kecil yang menyala di atas meja ruang tengah, menari-nari ditiup angin yang menyelinap dari sela-sela ventilasi. Suara gemuruh air yang menghantam atap seng menciptakan kegaduhan yang sempurna, sebuah tameng suara yang akan menyembunyikan apapun yang terjadi di bawah atap tersebut. Andi sudah tertidur lelap di kamar belakang sejak petang. Di dalam kamarnya yang dingin, Pak Surya juga sudah memejamkan mata setelah menelan obat penenang dosis tinggi dari puskesmas, yang biasa membuatnya mendengkur hingga pagi. Di ruang tengah, Reno duduk di atas tikar pandan, menatap api lilin dengan pikiran yang berkecamuk. Di depannya, Ibu Maya datang membawa segelas teh hangat, lalu duduk perlahan di dekatnya. Dingin sekali malam ini, Reno, ujar Ibu Maya setengah berbisik. Tangannya bergerak memijat pundaknya sendiri, sesekali mendesah pelan. Pundak Ibu rasanya kaku sekali. Mungkin karena seharian tadi memeras pakaian cucian yang tebal-tebal. Bisa tolong bantu Ibu nguyut sebentar? Ibu sudah tidak kuat menahan pegalnya. Reno menatap mertuanya. Di bawah temaram cahaya lilin, garis-garis wajah Ibu Maya tampak lebih lembut, menyembunyikan usianya yang hampir setengah abad. Ketakutan dan rasa bersalah yang kemarin sempat menahan Reno, malam ini menguap, terkikis oleh rasa sepi yang dingin dan desakan nafsu yang telah menemukan jalannya. Sebelah mana yang pegal, Bu? Tanya Reno, suaranya agak bergetar. Ibu Maya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membalikkan badannya, memunggungi Reno, lalu perlahan menurunkan sedikit kerah dasternya, mengekspos tengkuk dan sebagian bahunya yang kuning langsat ke arah menantunya. Harum parfum melati kembali menguar, bercampur dengan bau tanah yang basah oleh hujan. Reno menggeser duduknya hingga jarak mereka hampir tak bersisa. Ketika telapak tangannya yang kasar pertama kali menyentuh kulit bahu Ibu Maya yang hangat, kedua manusia itu sama-sama tersentak kecil.
Ada arus tak kasat mata yang membuat napas mereka seketika memburu. Pijatan Reno yang awalnya kaku perlahan berubah menjadi belayan yang penuh gejolak. "Reno," bisik Ibu Maya. Suaranya nyaris tenggelam di antara suara hantaman hujan. Ia menoleh sedikit, menatap Reno dengan tatapan yang syarat akan kepasrahan. "Yo pokok ojok sampai bapakmu weruh toh nak." Kalimat lirih itu menjadi hancurnya sisa-sisa tembok pembatas terakhir. Rasa hormat antara menantu dan mertua, ikatan suci pernikahan dengan mendiang Risa, serta rasa takut pada Pak Surya yang terbaring di kamar sebelah, semuanya runtuh seketika. Reno menarik bahu Ibu Maya, membalikkan tubuh wanita itu hingga mereka saling berhadapan. Di ruang tengah yang remang-remang, di atas tikar pandan yang menjadi saksi bisu, keduanya larut dalam hubungan terlarang yang didasari oleh ego dan kesepian yang gelap. Mereka bergerak dalam kepanikan yang sempit, saling membisikkan kata-kata penenang, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tindakan noda ini aman, rahasia, dan tak akan pernah melintasi dinding kamar Pak Surya. Namun, di tengah puncak kekhilafan itu, mereka tidak pernah menyadari bahwa selembar dinding papan yang tipis bukanlah pembatas yang cukup kuat untuk menyembunyikan sebuah dosa besar. Hujan di luar mulai mereda, meninggalkan suara rintik yang jatuh satu-satu dari ujung genting. Di dalam rumah, keheningan kembali mencekam. Di atas tikar pandan, Reno dan Ibu Maya masih terengah-engah, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kesadaran mereka yang sempat hilang. Namun kenyamanan semu itu hancur dalam sekejap ketika sebuah kenyataan pahit sedang terjadi di balik dinding papan kamar sebelah. Tanpa mereka ketahui, malam itu obat penenang yang biasa diminum Pak Surya ternyata sudah habis sejak kemarin sore. Pak Surya tidak pernah tertidur pulas. Pria paruh baya yang lumpuh itu terbangun tepat saat hujan mulai mereda. Dan dalam kesunyian malam yang perlahan kembali, telinga Pak Surya menangkap setiap detail suara yang berasal dari ruang tengah. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi dari pikirannya yang sakit. Namun, ketika ia mendengar suara desahan halus istrinya yang memanggil-manggil nama Reno dengan nada yang tidak biasa, jantung Pak Surya seolah berhenti berdetak. Dinding kamar yang hanya terbuat dari sekat papan tipis membuat setiap bisikan terlarang itu terdengar begitu menyaring di telinganya. Di atas ranjangnya yang dingin, air mata Pak Surya meleleh membasahi bantal. Dadanya bergemuruh hebat oleh perpaduan rasa marah, terhina, kecewa, dan cemburu yang luar biasa. Ia merasa dikhianati di bawah atap rumahnya sendiri oleh dua orang yang paling ia percayai dan rawat selama ini. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tubuhnya kaku, lumpuh total, dan tidak bisa digerakkan. Bahkan hanya untuk bangkit dan mendobrak pintu kamarnya sendiri. Ia hanya bisa menjadi saksi bisu yang tak berdaya atas hancurnya kehormatan keluarganya. Napas Pak Surya mulai tersengal-sengal. Amarah yang memuncak di dalam dadanya memicu tekanan darahnya naik secara drastis, membuat kepalanya terasa seperti mau pecah. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Pak Surya memaksakan lengan kanannya yang gemetar hebat untuk bergerak. Ia harus menghentikan perbuatan noda di luar sana. Jarinya yang kaku merayap di atas meja nakas di samping ranjang, berusaha meraih sebuah gelas kaca berisi sisa air minumnya. Dengan satu sentakan penuh amarah dan keputusasaan, Pak Surya menyenggol gelas tersebut hingga jatuh ke lantai semen. Prang! Suara pecahan kaca yang tajam itu menggema kuat, membelah kesunyian rumah. Di ruang tengah, Reno dan Ibu Maya tersentak hebat bagai disengat listrik. Keduanya langsung menjauh satu sama lain dengan wajah yang mendadak pucat pasi. Jantung mereka serasa copot. "Itu!" Suara dari kamar Bapak, "Bu," bisik Reno dengan bibir yang gemetar, buru-buru membenarkan pakaiannya yang berantakan. Bu Maya tidak menjawab. Rasa bersalah dan ketakutan yang teramat sangat seketika merayapi wajahnya. Dengan gerakan panik dan tangan yang gemetar, ia merapikan dasternya lalu langsung berlari satset menuju kamar suaminya, diikuti oleh Reno yang berjalan canggung di belakangnya. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan di dalam ruangan itu seketika membuat darah mereka membeku. Di bawah temaram sisa cahaya lilin, Pak Surya tidak lagi berada di atas ranjang. Pria itu telah terjatuh, tergeletak di lantai semen yang dingin, tepat di samping pecahan gelas yang berserakan. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak menatap lurus ke arah pintu dengan sisa amarah yang mendalam,
sementara napasnya terdengar satu-satu dan tersengal-sengal di tenggorokan. "Astagfirullah, Pak! Bapak kenapa, Pak?" jerit Ibu Maya histeris, langsung berlutut dan memangku kepala suaminya. Pak Surya tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Matanya yang mulai meredup sempat melirik ke arah Reno yang berdiri mematung di ambang pintu dengan tubuh bergetar hebat. Detik berikutnya, dada Pak Surya naik untuk terakhir kalinya, lalu tubuhnya perlahan menjadi sepenuhnya lemas di pangkuan Ibu Maya. Serangan jantung akibat syok berat telah merenggut nyawanya malam itu juga, tepat di hadapan dua manusia yang telah mengkhianatinya. Aroma bunga Kamboja dan sisa bakaran kemenyan masih pekat tertinggal. Di ruang tengah, berbaur dengan hawa dingin sisa hujan semalam, rumah sederhana itu kini dipenuhi kerumunan tetangga yang datang silih berganti untuk melayat. Isak tangis pelayat terdengar bersahut-sahutan, melepas kepergian Pak Surya yang begitu mendadak. Semua orang di desa mengira pria parubaya itu mengembuskan napas, terakhirnya murni karena komplikasi penyakit stroke yang sudah lama dideritanya. Namun, bagi Reno dan Ibu Maya, setiap ucapan belasungkawa, setiap usapan sabar di pundak, dan setiap untayan doa yang berkumandang terasa bagai tetesan air raksa yang membakar kulit mereka. Ibu Maya duduk bersimpuh di sudut ruangan, menatap lantai semen yang kini telah bersih dari pecahan gelas semalam. Matanya sembab, bengkak karena tangisan yang tak kunjung usai. Namun, tangisan itu bukan hanya karena kehilangan seorang suami, melainkan bentuk siksaan rasa bersalah yang teramat besar. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah kaku Pak Surya yang menatapnya, penuh amarah di detik-detik terakhirnya, selalu hadir membayangi. Rasa bangga dan getaran aneh yang kemarin sempat membuatnya merasa kembali menjadi seorang wanita, kini menjelma menjadi rongsokan dosa yang menjijikkan. Di ambang pintu depan, Reno berdiri mematung dengan tatapan kosong. Tubuhnya terasa ringkih, seolah-olah seluruh energinya telah diisap habis oleh tanah tempatnya berpijak. Ia bahkan tidak berani mendekati keranda jenazah bapak mertuanya. Ketika Andi, putra kecilnya, berlari memeluk kakinya sambil bertanya kemana kakek akan pergi, Reno hanya bisa menggigit bibir bawahnya menahan air mata yang mendesak keluar. Ia merasa menjadi seorang pembunuh. Jiwanya lumpuh oleh kenyataan bahwa nafsu sesaatnya telah menukar nyawa seorang pria tua yang telah berbaik hati menampungnya. 3 hari pasca pemakaman, rumah itu benar-benar berubah menjadi kuburan bagi keceriaan yang pernah ada. Tidak ada lagi wangi parfum melati, tidak ada lagi daster rapi, dan tidak ada lagi sapan hangat di dapur. Ketika tidak sengaja berpapasan, Reno dan Ibu Maya akan buru-buru membuang muka. Setiap kali mereka saling memandang, yang terlihat di mata masing-masing bukan lagi kenyamanan atau gairah, melainkan bayang-bayang kematian Pak Surya yang mengerikan. Hubungan terlarang itu mati seketika, terkubur bersama jasad di pemakaman desa. Sore itu, saat langit mulai meredup, Reno meletakkan sebuah tas rajut besar berisi pakaiannya dan pakaian Andi di dekat pintu. Ia sudah membulatkan tekad. Rumah ini sudah terlalu terkutuk oleh dosa yang mereka perbuat bersama. Ibu Maya yang melihat tas tersebut melangkah keluar dari dapur. Langkahnya gontai, wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun dari usianya yang sebenarnya. "Kamu benar-benar mau pergi, Reno?" tanya Ibu Maya. Suaranya parau, nyaris habis. "Rumah ini akan sangat sepi kalau kamu bawa Andi pergi. Ibu tidak tahu harus bagaimana sendirian di sini." Reno menghela napas panjang, menatap mertuanya untuk terakhir kali tanpa ada lagi gejolak di dadanya. Hanya ada sisa kepedihan yang mendalam. "Kita sudah membayar harga yang terlalu mahal untuk sebuah kesepian, Bu," ujar Reno, suaranya terdengar dingin namun bergetar. "Setiap sudut rumah ini selalu mengingatkan saya pada kesalahan kita. Jika saya dan Andi tetap tinggal di sini, kita hanya akan terus-menerus membunuh ingatan tentang Bapak. Saya sudah menyewa kontrakan kecil di dekat proyek." Ibu Maya tidak mampu lagi membantah. Ia hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh meratapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Reno menggandeng tangan kecil Andi, mengangkat tas pakaiannya, lalu melangkah keluar melewati pintu depan, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia pergi meninggalkan rumah itu demi menjauhkan anaknya dari lingkaran hitam masa lalunya, sekaligus memulai penebusan dosa panjangnya di tempat yang baru.
Sementara di dalam rumah, Ibu Maya terduduk lemas di atas lantai ruang tengah. Pintu rumah tertutup rapat, menyisakan dirinya sendirian di dalam bangunan besar yang kini benar-benar sunyi. Sebuah kesunyian yang tidak lagi menawarkan ketenangan, melainkan sebuah penjara abadi bagi penyesalan seumur hidupnya. Kisah drama di atas hanyalah sebuah cerita rekaan semata yang diangkat sebagai bahan renungan dan pelajaran hidup. Tidak ada maksud untuk menyudutkan, meniru, atau menormalisasi tindakan yang melanggar norma agama, sosial maupun hukum di dalam masyarakat. Dari kisah Reno, Ibu Maya, dan mendiang Pak Surya, kita diajarkan sebuah pelajaran yang teramat mahal tentang batasan, kesetiaan, dan konsekuensi dari sebuah kekhilafan. Kesapin, bawat hadu, maupun kebutuhan emosional dan fisik yang tidak tersalurkan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan sebuah pengkhianatan, terlebih di bawah atap yang sama dan dalam ikatan keluarga yang suci. Setiap keputusan terlarang yang diambil berdasarkan nafsu sesaat selalu memiliki harga yang harus dibayar mahal di kemudian hari. Dan seringkali harga tersebut adalah penyesalan, seumur hidup dan kehilangan orang-orang tercinta yang tak akan pernah bisa tergantikan kembali. Semoga kisah ini menjadi cerminan bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, menjaga batasan norma, serta mengutamakan kejujuran dan komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Terima kasih telah setia mengikuti setiap episode dari Ruang Cerita Kita kali ini. Jika Anda mendapatkan pelajaran berharga atau tersentuh dengan perjalanan drama kehidupan yang penuh intrik emosi ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda. Silakan klik tombol subscribe channel ini, berikan like, komentar yang bijak di bawah, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap jaga hati, jaga diri, dan selalu utamakan keharmonisan keluarga Anda.